Ini rupanya menjadi trik atau taktik dari Coach Heri Kiswanto untuk menyimpan tenaga tambahan. Siapa tahu nanti pemain Dejan udah kecapean duluan gitu ya mungkin. Betul. Mereka punya Kurniawan, punya Abid juga yang di pertandingan ini bisa jadi menjadi blessing in disguise atau kekuatan yang tidak terduga untuk bisa membongkar atau bisa memenangkan pertandingan menghadapi Dejan ini. Dan kalau kita lihat sebagai tim underdog, PSGC pastinya mereka akan tampil lebih lepas tentunya, dan ini akan sangat menguntungkan buat mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa statistik sebelum pertandingan sangat wah dari Dejan FC itu bukan mustahil, mereka juga bisa dikalahkan. Dan motivasi itu yang dimiliki oleh pelatih Heri Kiswanto yang mengatakan bahwa kita akan melawan tim raksasa yang punya hasil yang sangat luar biasa di babak penyisihan sampai kemudian babak 8 besar. Artinya kita juga harus tampil lebih dari mereka, dan itulah menjadi kunci buat PSGC untuk bisa bikin kejutan di partai semifinal ini. Iya, tadi kita saksikan juga line up dari para pemain dan juga posisi atau formasinya juga kembali ditayangkan. Tapi kalau kita lihat dari nama-nama ini, Bung Akmal, dari Dejan sendiri ada satu pemain muda yang diturunkan ya, ada Iqbal Giorifani, sementara dari PSGC Ciamis ada Ismir Emrullah Yandrika atau Ismir. Sementara di bangku cadangan PSGC Ciamis memiliki dua pemain muda yang masih disimpan, sama seperti Dejan punya 3 pemain muda malah ya. Ya memang Liga Nusantara ini adalah tempat mengorbitkannya pemain-pemain muda, karena inilah kesempatan mereka untuk naik kelas nanti ke Liga 2 atau mungkin Liga Super Indonesia gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi lebih tentunya untuk para pemain muda, baik itu di Dejan maupun di PSGC. Mereka bukan cuma punya motivasi untuk memenangkan tim mereka, tapi mereka bisa gunakan momen ini untuk jual diri istilahnya kan. Barangkali nanti ada tim-tim besar yang bisa melirik mereka untuk mereka naik level, main entah di Liga 2 atau kemudian di Liga Super, untuk kemudian barangkali bahkan bisa dilirik masuk tim nasional Indonesia. Wow, berbicara tim nasional Indonesia, kita nih lagi banyak berprediksi atau berspekulasi tentang pelatih baru ya, Bung Akmal ya. Apakah pelatih baru kita bisa membawa kejayaan timnas Indonesia? Iya, kalau kemampuan John Hedman di Kanada luar biasa. Moga-moga bisa di copy paste dengan di Indonesia gitu. Apa bisa? Copy paste. Tidak ada yang tidak mungkin kan. Yang penting semua mau bekerja keras, termasuk ya Liga Nusantara ini bagaimana melahirkan pemain-pemain muda potensial yang bisa jadi generasi penerus buat yang ada di tim nasional saat ini. Semangat dan kita optimis tentunya untuk timnas Indonesia, dan dengan Liga Nusantara ini digelar pastinya menjadi bibit-bibit muda para pemain Indonesia untuk melaju lebih baik lagi ke depannya. Dan ini dia semifinal Dejan FC menghadapi PSGC Ciamis dari Stadion Sriwedari Solo, dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Komentator masuk ya Mas ya. Oke Pak Adi masuk. Terima kasih Saudara Anita Mai dan Akmal Marhali. Selamat sore saudara penonton di seluruh penjuru tanah air. Kembali berjumpa pada kompetisi Liga 3 atau disebut dengan Liga Nusantara tahun 2025-2026. Sore hari ini pertandingan babak semifinal, pertandingan penentu tim ini untuk maju ke babak final maupun lolos ke kompetisi lebih tinggi yakni Liga 2. Pertandingan antara PSGC berstatus sepak bola Galuh Ciamis melawan Dejan FC Depok Jawa Barat. Pertandingan baru saja berlangsung dan pertandingan masih bersama saya Suhadi akan memandu jalannya pertandingan secara lengkap. Pertandingan babak semifinal pertama antara PSGC Ciamis melawan Dejan FC Depok Jawa Barat. Pertandingan baru saja berlangsung dipimpin oleh wasit Muhammad Tri Santoso. Inilah